Minasan, konbanwa, apa kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Selamat datang di Soronesia. Pada kesempatan kali ini, Soronesia akan melanjutkan pembelajaran kita melalui buku Irodori. Irodori adalah buku yang dibuat oleh Japan Foundation, dikhususkan untuk belajar komunikasi bagi siapapun yang ingin bekerja ataupun kuliah di Jepang. Nah, tidak hanya untuk yang kuliah maupun yang bekerja saja ya. Untuk yang meningkatkan skill juga bisa belajar melalui buku ini. Untuk di bab 8 ini akan bagi menjadi dua part. Part pertama dan part kedua. Nah, part pertama ini kita akan mempelajari mengenai ruangan-ruangan yang ada di perusahaan. Selain itu akan kita pelajari juga tentang cara menanyakan keberadaan seseorang. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini supaya bisa berkembang dan dapat bermanfaat bagi semua orang. Baik, kita langsung masuk bab 8 part pertama. Baik, di sini diharapkan targetnya kalian mampu mendengarkan penjelasan sederhana saat dipandu berkeliling ruangan ya, serta memahami ruangan-ruangan. Baik, di sini ada ruang-ruangan di suatu perusahaan. Baik, sebelum kita menyimak, yang A adalah Koishitsu. Koishitsu artinya ruang ganti ya. Bisa kita lihat dari gambarnya. Terus yang B, Shokudo. Shokudo itu ruang makan. Yang C, Kyutoshitsu. Kyutoshitsu ini ruang untuk pemasok air panas ya. Untuk membuat air panas, kopi, segala macam. Lalu yang D, Kaigishitsu. Kaigishitsu ini ruang rapat. Kitsu Enjo. Kitsu Enjo ini ruangan untuk rokok. Yang terakhir, Soko. Soko itu artinya gudang. Baik, kita simak audionya. 会社の部屋 A、更衣室、 B、食堂、 C、給湯室、 D、会議室、 E、喫煙所、 F。倉庫。 Baik, setelah kita menyimak audionya, sekarang kita bermain tebak-tebakan ya. Silakan pilihlah dari A sampai F dari audio berikut ini. 1、ここは会議室です。 2、ここは食堂です。 3、ここは更衣室です。 4、ここは喫煙所です。 5、ここは給湯室です。 6、ここは倉庫です。 Baik, bagaimana jawabannya? Inilah jawabannya. Baik, bagian kedua, simaklah percakapan berikut. Anda dipandu berkeliling ruangan di tempat kerja. Ruangan apakah itu? Pilihlah jawaban A sampai F. Baik, kita dengarkan audionya ya. Kalian tulis 1, 2, 3, 4 ini. Kalian tulis ruangan apakah itu? 1、ここは男性の更衣室です。ここで着替えます。 わかりました。 Yang pertama adalah ruangan yang dimaksud koishitsu ya, ruang ganti. Oke, yang kedua. 2、ここは給湯室です。ここでお茶を入れます。 はい。 Yang kedua adalah ruang kyutoshitsu. Kyutoshitsu. Yang ketiga. 3、ここは会議室です。ここで打ち合わせをします。 はい。 Yang ketiga adalah
Kaigishitsu. Yang selanjutnya, 4、ここは食堂です。ここでご飯を食べます。はい。美味しいですよ。 baik jawabannya Shokudo. Yang selanjutnya, simaklah percakapan sekali lagi. Apakah yang dilakukan orang-orang pada masing-masing ruangan? Pilihlah jawaban A sampai E. Baik, ini coba kita jelaskan dulu ya. Yang A adalah Kigaimas. Kigaimas itu ya artinya mengganti pakaian ya. Gohan o tabemas. Gohan o tabemas adalah makan ya, makan nasi. Yang U, ochao iremas. Ochao iremas ini memasukkan teh ya. Di sini kita bisa lihat tehnya teh celup ya. Yang selanjutnya yang E adalah uchi awaseo shimasu. Uchi awaseo shimasu itu mengadakan pertemuan. Lalu ini ada dansei. Dansei itu artinya pria. Kalau wanita, josei. Baik, kita dengarkan audionya. Silakan kalian pilih dari A sampai E. 1、ここは男性の更衣室です。ここで着替えます。わかりました。 Baik, jawabannya yang pertama adalah yang A ya. Kigaimas. Yang kedua, 2、ここは給湯室です。ここでお茶を入れます。はい。 yang kedua adalah yang U ya. Ochao iremas. Yang ketiga, 3、ここは会議室です。ここで打ち合わせをします。はい。 yang ketiga adalah yang E ya. Uchi awaseo shimasu. 4、ここは食堂です。ここでご飯を食べます。はい。美味しいですよ。 Yang keempat adalah yang I ya. Gohan o tabemas. Selanjutnya simak audio lalu isi bagian yang digaris bawahi ini. Baik, kita dengarkan audionya. ここは男性の更衣室です。ここで着替えます。ここは給湯室です。ここでお茶を入れます。ここは会議室です。ここで打ち合わせをします。ここは食堂です。ここでご飯を食べます。 Baik, jawabannya adalah menurut Anda, apakah makna dari D? Oke, nanti kita pelajari ya. Nah, inilah makna dari D. Kita belajar tentang pola kalimat. Tempat atau basho, D, kata kerja. Kokode kigaimasu. Anda bisa berganti baju di sini. D itu artinya dia untuk pola kalimat ini. Partikel D ditempatkan setelah kata benda yang menyatakan tempat. Seperti kokode. Menunjukkan tempat dilakukannya suatu aksi. Pada bab ini digunakan ketika menerangkan fungsi suatu ruangan sambil memandu berkeliling kantor. Contoh, koko wa shokudo desu. Koko de hiru gohan o tabemasu. Di sini kantin. Kita makan siang di sini. Yang selanjutnya, targetnya harapannya kalian mampu bertanya jawab mengenai keberadaan seseorang. Orang-orang berikut mencari seseorang di tempat kerja. Kalau kata tanyanya, doko ni imasu ka? Di manakah mereka? Ada di manakah orang 1 sampai 4? Pilihlah jawaban A sampai E. Tulislah strip jika tidak disebutkan.
Nah, orang-orang itu adalah Yamada-san, Nagai-san, Tsuji-san, dan Amada-san. Nah, mereka ini kira-kira ada di mana ya? Kita dengarkan audionya. 1、すみません。山田さんはどこにいますか？食堂にいます。わかりました。ありがとうございます。 Yamada-san kira-kira ada di mana? Shokudo ya. Yang kedua, 2、すみません。永井さんはどこですか？永井さん？ああ、会議室にいるよ。どうも。 baik yang kedua ada di mana? Nagai-san, Kaigi Shitsu. Yang ketiga, Tsuji-san. 3、すみません。辻さんはいますか？辻さんは、あれ？いませんね。多分倉庫です。じゃあ探してみます。 Baik, Tsuji-san ada di mana? Di Soko ya. Yang terakhir, 4、アマンダさん、いますか？いないですね。そうですか。わかりました。 jawabannya dia tidak disebutkan ya. Yang selanjutnya, perhatikanlah kata-kata berikut ini. Ada tabung. Tabung itu mungkin. Tagaste mimasu, saya akan coba mencarinya. Tagaste mimasu itu dari dua kata kerja ya, sagasu dan mimas. Lalu nali-laliyo ya, iruyo digunakan ketika memberitahukan informasi yang tidak diketahui oleh lawan bicara. Kalau nali-lali le, imasen le digunakan ketika berbagi informasi kepada lawan bicara. Baik, simaklah audio berikut ini lalu kalian isi yang di garis bawah ini. 山田さんはどこにいますか？食堂にいます。永井さんはどこですか？会議室にいるよ。辻さんはいますか？いませんね。アマンダさん、いますか？いないですね。 Baik, jawabannya adalah pertanyaannya, ungkapan apakah yang digunakan untuk bertanya ketika mencari seseorang? Nah, kalau ketika mencari seseorang, di sini ada 4 ya, ada 4 jenis. Contohnya, Yamada-san wa doko ni imasu ka? Juga, Nagai-san wa doko desu ka? Tsuji-san wa imasu ka? Amada-san wa imasu ka? Nah, itu adalah bentuk tanya ya ketika mencari seseorang. Ungkapan apakah yang digunakan ketika memberitahukan tempat orang yang ditanyakan berada? Nah, di sini ya bisa kita lihat shokudo ni imasu. Ni itu dia di ruang makan atau di kantin. Kaigi shitsu ni iru yo. Iru ini adalah bentuk kamus. Kalau bentuk masnya imas. Ungkapan apakah yang digunakan ketika menyatakan bahwa orang yang dicari tidak berada di tempat? Itu bisa kita mengatakan imasen ne atau inai desu ne. Baik, kita masuk ke pola kalimat. Orang atau hito. Wa lalu tempat ni imas.
Contohnya, Yamada-san wa shokudo ni imasu. Ungkapan ini digunakan ketika menjelaskan mengenai keberadaan seseorang. Pada bab ini digunakan ketika mencari seseorang atau memberitahukan tentang keberadaan seseorang di tempat kerja. Kata kerja iru digunakan untuk menyatakan keberadaan seseorang. Jadi kalau misalnya untuk orang atau hewan itu menggunakan imas ya. Kalau untuk benda itu menggunakan arismas. Harus diingat ya. Kalau imas itu untuk menyatakan keberadaan seseorang. Jadikan orang sebagai topik dengan membubuhkan partikel wa, seperti pada frase Yamada-san wa. Untuk menunjukkan keberadaan orang tersebut, gunakanlah partikel ni, seperti pada frase shokudo ni. Ungkapan lain-lain li imas dapat diganti dengan des untuk menyederhanakan. Ketika menanyakan keberadaan seseorang, gunakanlah kata tanya doko. Doko itu di mana? Dan katakan lain-lain wa doko ni imasu ka atau lain-lain wa doko desu ka? Contohnya, Tanaka-san wa doko ni imasu ka? Yaigi shitsu desu. Yamada-san wa soko ni imasu yo. Pola yang selanjutnya adalah orang, terus wa, imase atau inai desu. Contohnya, Tsuji-san wa imasen ne. Nah, Tsuji-san tidak ada ya. Amanda-san inai desu ne. Ya, Amanda-san tidak ada ya. Imasen adalah bentuk negatif dari imas. Inai desu memiliki makna sama seperti imasen. Inai adalah bentuk negatif dari iru dan dibubuhkan des di belakangnya. Jadi inai des ini dia lebih ke bentuk non formal ya. Kalau formalnya imasen. Contohnya, Tanaka-san imasu ka? Apakah Tanaka-san ada? Imasen. Sedang tidak ada. Tabung, mungkin. Kaigi shitsu ni imasu. Di ruang rapat. An-san imasu ka? Apakah An-san ada? Inai desu ne. Tidak ada. Yoko ni imasu ka? Ada di mana ya? Choto wakarimasen. Maaf, saya tidak tahu. Baik, kita berlatih menyimak percakapan berikut sambil kalian melakukan shadowing ya. 1、すみません。山田さんはどこにいますか？食堂にいます。わかりました。 2、すみません。辻さんはいますか？辻さんはいませんね。多分、倉庫です。わかりました。 Baik, ya selanjutnya berlatihlah dengan menggunakan ilustrasi pada bagian yang pertama ya. Nah, kalian bermain peran dengan situasi Anda yang sedang mencari seorang di dalam gedung. Oke, silakan kalian melakukan bermain peran dengan temannya. Untuk bab 8 part 1 selesai sampai di sini. Kalau misalnya kalian masih bingung, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita langsung masuk ke part kedua. Oke?